Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum tabkhim dan tarqiq pada huruf ra. Ya, hukum tebal tipis pada huruf ra. Nah, karena ini merupakan salah satu materi yang sulit untuk dipahami oleh para peserta tahsin, ya, bahkan oleh guru Al-Quran sekalipun. Nah, ini materi yang sulit, ya, untuk menentukan apakah ro itu dibaca tebal atau dibaca tipis. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi sedikit, ya, bagaimana cara agar mudah kita menentukan ro itu dibaca tebal atau tipis. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Ya, menengah ke atas itu ada fathah dan dhammah, ya, sama dengan tebal. Ya, mohon maaf kalau tulisannya kurang jelas karena agak sulit menuliskan di atas gadget, ya. Adapun menengah ke bawah yaitu kasroh, nah ini dibaca tipis. Nah, ini kaidah umumnya, ya, bahwa nanti, ya, baris yang menengah ke atas itu ada fathah, ya, dan dhammah. Nah, maka ini nanti akan membuat huruf ro menjadi tebal, sedangkan, ya, kasroh menengah ke bawah itu membuat huruf ro menjadi tipis. Nah, kaidah ini biasanya saya sampaikan kepada para peserta tahsin itu agar mudah memahaminya. Ya, ambil perumpamaan seperti dompet. Ya, dompet itu pada orang yang ekonominya menengah ke atas, nah itu biasanya dompetnya tebal. Nah, adapun, ya, dompet pada orang yang ekonominya menengah ke bawah biasanya tipis. Nah, ini afwan tentu saja tidak ada maksud untuk merendahkan suatu golongan, ya. Karena ekonomi atau finansial seseorang itu bukan menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang di hadapan Allah Ta'ala, namun yang menjadi tolak ukur adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, ya, ini adalah kaidah umumnya. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami bahwasanya di dalam Al-Quran itu kondisi huruf hanya ada pada dua kondisi, termasuklah huruf ro. Nah, kondisi yang pertama adalah huruf tersebut dalam keadaan hidup, ya. Nah, atau berharokat, ya, atau berbaris. Nah, di sini kita lihat bagaimana huruf ro itu hidup, ya. Bisa jadi dia, ya, dengan harokat itu sendiri, fathah, kasroh, ataupun dhammah. Nah, atau juga ro tersebut berharokat dalam bentuk tanwin, ron, rin, run. Nah, atau juga ro tersebut hidup, ya, dalam bentuk berharokat dan diiringi dengan tasdid, ya. Ada tasdid di dalamnya. Tasdid, fathah, kasroh, atau dhammah. Nah, seperti ini. Nah, tiga bentuk ini, ya, adalah mengisyaratkan huruf ro tersebut hidup. Nah, ketika di Al-Quran, ya, ada huruf ro dalam bentuk, ya, seperti ini, nah maka untuk menentukan tebal tipisnya cukup lihat huruf ro tersebut, apa harokatnya, ya, tidak perlu melihat harokat huruf yang lainnya, ya, huruf sebelum ro tersebut. Nah, tidak perlu karena dia hidup, ya, dia memiliki prinsip sendiri. Nah, ya, pada kata atau pada huruf ro yang berharokat ro, ru, ri, nah ini biasanya mudah kita menentukan tebal tipisnya. Nah, lihat saja yang menengah ke atas ada fathah, ro, ada dhammah, ru, maka ini dibaca tebal, ya, kembali kepada kaidah yang di atas. Ketika dia di bawah, ri dibaca tipis. Begitupun ron dan run, ya, itu dibaca tebal dan rin dibaca tipis.
Nah, yang sering terjadi kesalahan adalah ketika ro tersebut ya bertasydid. Nah, di sini biasanya para pembaca Al-Qur'an sering terjadi kesalahan karena memang dia diikuti oleh huruf yang lainnya. Misalnya pada kata syarri. Nah, di sini kita lihat ro-nya bertasydid. Ya. Nah, ketika dia hidup, di sini kondisinya dalam keadaan hidup, maka tidak perlu kita melihat ya harokat pada huruf yang lainnya ya atau huruf yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah huruf shin ya. Jadi tidak ada pengaruhnya sekalipun di situ dia berbaris fathah. Nah, tetapi huruf ro-nya bagaimana kita lihat? Dia berbaris kasroh. Maka ini dibaca tipis. Nah, kembali lagi ke kaedah yang ada di atas. Sehingga cara bacanya adalah syarri. Ya, syarri bukan syarri. Ya, banyak sekali ya para peserta tahsin ketika ditanya bagaimana cara membaca ini, ya maka banyak yang menyebutkan syarnya dibaca tebal, rinya dibaca tipis. Nah, maka itu kurang tepat. Ya, tidak ada kaedahnya ro dalam satu bacaan itu dia menggunakan sekaligus dua hukum, tebal dan tipis, tidak ada. Yang ada itu ya dia harus memilih tebal atau tipis. Ya, nah di sini ro-nya harus dibaca tipis karena dia berbaris kasroh. Ketipisannya itu ya sudah tampak ya ketika shin masuk kepada huruf ro yaitu syar, syarri bukan syarri, tidak seperti itu. Nah, maka yang perlu diperhatikan adalah huruf ro-nya saja, barisnya. Contoh yang lainnya adalah pada kata yafiru ya. Nah, di sini juga ro-nya bertasydid. Kita perhatikan ro-nya saja karena dia hidup. Apa barisnya? Yaitu dhammah. Maka ini barisnya menengah ke atas, ya. Nah, menengah ke atas tadi kaidah umumnya apa? Ya, di sini tadi. Nah, dia dibaca tebal, dhammah ya, dibaca tebal. Sekalipun huruf sebelumnya itu berbaris kasroh, ya. Nah, tetapi karena ro-nya berbaris dhammah, ya, dia hidup, tidak perlu lagi melihat ya harokat huruf lainnya. Dalam hal ini adalah huruf fa, tidak mempengaruhi. Sehingga cara bacanya ditebalkan yafiru, yafiru ya. Ketika masuk tasydid langsung ditebalkan yafiru, yafiru bukan yafiru. Yafiru tidak seperti itu. Bukan berarti firnya tipis, runya tebal. Yang tipis itu adalah kasrohnya fi. Namun ketika kena huruf ro pada tasydidnya langsung ya kondisi mulut kita normal kembali ya agar dia tebal yafiru, 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 yafiru seperti itu. Nah, ini contoh pada satu kata ya. Kita ambil contoh misalnya pada dua kata. Misalnya pada ayat ya Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, nah ini hamzah wasol ya. Nah, ini kita paham bahwasanya hamzah wasolnya dibaca fathah a. Kalau sudah a ya sebelum ro maka ya dia sudah pasti tebal, apalagi di sini ro-nya dia berharokat, dia hidup. Nah, maka tinggal lihat ro-nya ya berharokat fathah, dia tebal. Ar-Rahmanir. Nah, yang ingin kita perhatikan di sini kita bahas adalah nirnya di sini. Ya, ni langsung masuk ke ro. Ro-nya ini dalam keadaan hidup ya, dan dia ketika hidup maka yang perlu diperhatikan adalah huruf ro-nya. Ternyata ro-nya berbaris fathah sehingga dia harus dibaca tebal. Nir, nir ya, ninya tipis tapi ketika masuk ke ro-nya tasydidnya langsung tebal. Ni, nir, nir ya, langsung dibalikkan, tidak boleh nir. Nir rahim tidak boleh, tapi nir rahim. Tapi tidak boleh juga ninya menjadi miring. Ya, imalah ner, ner rahim tidak boleh. Ya, kasrohnya harus jelas, ni kena ro-nya langsung tebal, nirwahim seperti itu. Sekalipun sebelum huruf ro tersebut ya ada baris
kasroh. Maka yang dilihat ketika ro ini hidup adalah ro itu sendiri tanpa harus dipengaruhi oleh huruf yang sebelumnya, ya. Nah, ini dalam keadaan hidup, ya. Nah, lalu kita lihat yang kedua, kondisi huruf ro dalam keadaan mati, ya, atau sukun. Nah, dalam keadaan mati di sini ro, ya, ada sukunnya itu yang asli, ya, ditandai dengan tanda sukun seperti ini. Nah, ini namanya tanda sukunnya asli. Nah, kita lihat misalnya pada kata Fir'aun, ya, Fir'aun. Nah, kalau tadi ketika ro itu hidup, maka yang perlu diperhatikan adalah baris atau harokat ro itu sendiri. Nah, ketika dia mati, nah ibarat orang mati udah nggak dianggap dia, maka yang perlu dilihat adalah, ya, huruf sebelumnya. Nah, huruf sebelumnya itu berbaris fathahkah atau dhammah atau kasroh, maka itu yang nanti akan menentukan ro itu dibaca tebal atau tipis. Nah, kita lihat di sini Fir'aun, ro-nya mati, ya, maka kita lihat huruf sebelumnya. Di situ ada fa, ternyata berbaris kasroh. Nah, kembali lagi tadi, ya, ke kaedah umumnya bahwasanya kasroh, ya, dibaca tipis dan itu akan mempengaruhi huruf ro-nya. Maka dibaca Fir'aun, seperti itu. Contoh berikutnya, ya, wanhar, ya, wanhar. Nah, di sini juga kita lihat, ya, ro-nya mati. Nah, maka perlu melihat huruf sebelumnya yaitu huruf H dan dia berbaris fathah, ya, menengah ke atas. Maka dia dibaca tebal ro-nya. Dia akan mempengaruhi ro-nya. Ya, bukan berarti H-nya dibaca tebal, tidak, tetapi, ya, fathah pada huruf H itu yang membuat ro-nya menjadi tebal. Wanhar. Ya, contoh lain, ya, tumu. Nah, di sini ro-nya juga sukun, mati. Nah, maka perlu melihat huruf yang sebelumnya, ya, huruf zai ternyata dia dhammah. Nah, dhammah di sini, ya, dia menengah ke atas, dia dibaca tebal. Nah, ini pada huruf ro, ya, yang statusnya sukun asli, ya. Ini tanda sukun aslinya, ya. Nah, seperti itu. Nah, terkadang, ya, sukunnya ini sukun arid, ya, itu sukunnya itu baru yang mana tadinya ro itu tidak berbaris, tidak sukun, tetapi dia berharokat, apakah fathah, dhammah, kasroh, ya, atau tanwin, tetapi ketika berhenti maka dia dimatikan, ya, ketika waqaf. Ya, kita ambil contoh misalnya pada kata, ya, takatsuru. Nah, ini akhir ayat surah At-Takatsur, ya, ayat pertama. Nah, bagaimana membacanya? Nah, di situ kan ru-nya dia tidak mati, ya, dia berbaris dhammah. Tetapi ketika kita waqaf di situ maka harus dimatikan, ya, takatsur. Ya, di sini yang disebut dengan istilah sukun arid. Nah, maka di sini pun ro-nya dianggap mati juga, ya. Nah, jadi sehingga harokat pada huruf ro tersebut itu tidak dianggap. Dalam hal ini adalah dhammahnya ini tidak dianggap lagi, ya, karena dia mati. Maka sama rumusnya seperti yang di atas tadi, lihat huruf yang sebelumnya. Ternyata ada huruf tha berbaris dhammah, hidup dia. Nah, dhammah berarti menengah ke atas, maka dibaca tebal. At-takatsur, ya. Contoh berikutnya adalah maqabir, ya, maqabiro. Ini juga akhir ayat, ya, ayat kedua. Nah, di sini ro-nya berbaris fathah, ya. Nah, tetapi karena waqaf dia dimatikan. Fathahnya tidak dianggap lagi, dia mati. Nah, sehingga, ya, sama rumusannya, lihat huruf yang sebelumnya. Ternyata di sini ada kasroh, ya.
Nah, kasroh tadi bagaimana kaidah umumnya? Dia membuat huruf ro menjadi tipis. Nah, sekalipun ro-nya berbaris fathah, tetapi karena wakof dia dimatikan, dia dianggap mati, maka yang mempengaruhinya adalah huruf hidup sebelumnya. Dalam hal ini adalah huruf ba yang berbaris kasroh. Ya. Contoh lain yang di akhir ayat saja kita ambil taru. Nah, ini juga ru-nya ya dianggap mati karena kita berhenti, tidak dianggap lagi dhammahnya, tetapi lihatlah huruf yang sebelumnya yaitu huruf ta ternyata berbaris atas. Nah, ini dibaca tebal dia ya karena dia menengah ke atas. Nah, ini ya ketika kita wakof. Nah, tetapi di sini kita lihat ya ada huruf hidup ya langsung setelah huruf ro yang dimatikan tersebut ya. Nah, sebelum ro ada huruf sa yang pertama ya. Sini ya ada huruf sa yang hidup, sebelum huruf ro ada huruf ba yang hidup, sebelum huruf ro ada huruf ta yang hidup. Nah, terkadang ya ada iltiqa'us sakinain, yaitu ya pertemuan dua huruf yang sukun. Ya, misalnya kita ambil contoh pada kata wal asr. Ya, wal asr. Nah, ini juga kita berhenti di sini misalnya. Nah, kita berhenti di akhir ayatnya ya pada huruf ro. Nah, tadinya kan ro ini berbarisnya hidup dia, kasroh. Tetapi karena kita berhenti, maka kita tidak anggap lagi dia. Sehingga dia mati. Nah, kita lihat huruf sebelumnya. Nah, ternyata huruf sod juga mati. Nah, maka tidak bisa mempengaruhi ketebal tipisan huruf ro. Maka lihat lagi huruf sebelumnya yang hidup ya, cari huruf yang sebelumnya itu yang hidup. Ternyata ain di sini hurufnya hidup dan dia berbaris fathah. Nah, fathahnya inilah yang mempengaruhi tebal tipisnya huruf ro. Nah, tadi kan fathah bagaimana ya? Menengah ke atas sehingga dia menebalkan huruf ro sehingga dibaca wal asr. Ya, wal asr. Bukan wal asr. Tidak ser ya, tidak dibaca tipis seperti itu. Contoh lainnya lagi ya pada kata hijrin. Nah, ini juga di akhir ayat ya, ayat kelima surah Al-Fajr. Nah, kita berhenti pada ro. Nah, awalnya dia kasrotain. Nah, tetapi karena kita berhenti, kita matikan, tidak dianggap lagi. Nah, maka lihat huruf yang hidup sebelumnya. Ternyata jim mati, huruf hidupnya adalah huruf H dan dia berbaris kasroh. Nah, kasroh tadi bagaimana? Kaidah umumnya dia dibaca ya menipiskan huruf ro. Ya, sehingga cara membacanya adalah hijr. Hijr, bukan hijru. Hijru tidak benar. Nah, itu ya tadi perbedaan antara yang pertama tadi wal asr ya dengan hijr. Ya, asr ini ya huruf hidup sebelum ro itu ada ain dia berbaris atas fathah, sedangkan hijr huruf hidup sebelum ro ya itu berbaris kasroh. Nah, jadi bisa kita bedakan ya. Nah, ketika kita wakof ya ini ada yang cara pertama ya, ini cara yang kedua. Nah, tetapi tetap saja yang menentukan itu adalah huruf hidup yang ada sebelum huruf ro. Nah, apakah dia itu satu huruf sebelum huruf ro, nah atau dia dua huruf sebelum huruf ro seperti itu. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kaidah umum. Nah, ada pengecualian ya, ada pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah pada kata misalnya khairun. Nah, kita berhenti misalnya di ro-nya ini. Nah, tadi kan kaidahnya kalau kita berhenti pada ro, berarti kan kita anggap dia mati, ya. Kita lihat lagi huruf sebelumnya, mati. Nah, ternyata huruf sebelumnya lagi hidup berbaris fathah. Nah, seharusnya kan kalau dalam kaidah yang pertama tadi ini dibaca tebal karena dia fathah. Tetapi di sini karena yang sebelum huruf ro itu adalah ya sukun ini, nah maka dia sudah pasti dibaca tipis dia. Nah, ini dibaca tipis. Kenapa? Karena ya sukun ini ya posisinya itu seperti kasroh seperti itu. Jadi cara bacanya khair,
khair ya, bukan khair ya. Nah, sekalipun di situ ada dhammatain. Nah, itu pengecualian yang pertama ya. Pengecualian yang kedua adalah manakala ya ada huruf ro sukun namun sebelumnya adalah hamzah wasol. Nah, ini tanda hamzah wasol hanya ada pada Quran standar Madinah ya. Nah, sekalipun nanti hamzah wasolnya itu dibaca kasroh ya, maka dia wajib dibaca tebal ya. Misalnya hamzah wasol ya pada kata irji'i ya. Nah, ini hamzah wasolnya dibaca kasroh ya, huruf ketiganya jim kasroh, maka hamzah wasolnya ikut kasroh. Ini cara membacanya irji'i. Nah, padahal tadi kaedah utamanya tadi ya, ketika ro sukun didahului ya oleh huruf berbaris kasroh itu dibaca tipis. Nah, tapi ada pengecualian ya, ketika dia didahului oleh hamzah wasol, sekalipun dia dibaca fathah maka ro-nya menjadi tebal. Ini pengecualian yang pertama. Contoh lain mungkin pada kata, nah kalau ini tadi kan hamzah wasolnya terbaca ya, irji'i. Nah, kalau ini dia tidak, hamzah wasolnya tidak terbaca tetapi dia ada di situ, sehingga juga ini irtabetum ya, sehingga dia akan mempengaruhi ya, ini irtabetum ya, tidak dibaca inir ya, tetapi dibaca dengan inir ya. Kenapa dibaca inir? Karena sebelum ro ada hamzah wasol, sekalipun hamzah wasolnya tidak terbaca. Nah, pengecualian berikutnya ya setelah hamzah wasol adalah ketika ya terdapat ro sukun. Nah, ini setelahnya. Kalau tadi sebelumnya ada hamzah wasol, ini setelahnya ada huruf, salah satu huruf yang bersifat isti'la. Ya, ini huruf-huruf yang tebal ya, dia terdapat pada kalimat khusso dhotin kil ya. Nah, misalnya pada kata qirtos ya. Nah, di sini kita lihat huruf ro dalam keadaan sukun ya. Dan sebelumnya adalah huruf berbaris kasroh. Seharusnya kan kalau ikut kaidah umum tadi dia dibaca ya tipis qir. Tetapi karena di depannya ya setelah ro sukun tersebut ada apa ini huruf to, yang mana to termasuk huruf isti'la. Nah, ini dia. Dan dia terdapat pada satu kata ini. Kirtos itu pada satu kata ya, artinya kertas, dan dia tidak berbaris kasroh to-nya. Ya, huruf isti'lanya tidak berbaris kasroh. Kalau nanti dia berbaris kasroh, dia hukumnya menjadi boleh tebal, boleh tipis. Boleh tebal dikarenakan ada huruf isti'lanya, boleh tipis dikarenakan ya huruf isti'lanya berbaris kasroh. Jadi karena kasrohnya. Tapi kalau dia dhammah atau fathah, maka dia sudah pasti ya dibaca tebal qirnya. Ya, qir. Nah, maka yang mempengaruhi ketebalan ro di sini ya bukan lagi qi-nya, tetapi adalah to yang ada setelah huruf ro tersebut. Nah, ini dia. Sehingga dibaca qir ya, qir, qirtos, tidak dibaca qirtos. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, penjelasan tentang ya hukum tafkhim dan tarqiq pada huruf ro. Kesimpulannya adalah ya, ketika kita ingin mengetahui apakah ro tersebut dibaca tebal atau tipis, maka yang perlu kita tentukan dulu adalah ya, kita lihat huruf ro tersebut dalam keadaan hidup atau mati ya. Nah, matinya ini bisa matinya asli ya, nah, bisa juga matinya karena waqaf. Nah, ketika dia hidup, maka yang perlu kita lihat adalah harokat dari huruf ro itu sendiri, tidak dipengaruhi oleh
ya harokat huruf-huruf yang lainnya, yang di dekatnya. Nah, ini hati-hati, kadang-kadang lidah kita terbawa. Misalnya kayak syarri, kita akan baca syarri, ya firru. Nah, tidak seperti itu. Lihat saja ya harokat huruf ro-nya. Nah, adapun ketika dia mati, nah barulah kita perlu melihat ya huruf hidup sebelumnya. Dia berharokat apa? Nah, tadi kaidah umumnya, kalau dia menengah ke atas, maka ro-nya menjadi tebal. Adapun menengah ke bawah, yaitu kasroh, maka dia ro-nya menjadi tipis seperti itu. Oh, di sini, nah ini ayat pada surah Al-Qadr, ya, ayat ketiga. Ya, kita perhatikan di situ ada berapa ro? Ya, ada 3. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, kita bahas ro yang pertama, Lailatul Qadri. Dia dalam keadaan hidup. Maka cukup perhatikan ya baris ro-nya. Ternyata baris bawah dibaca tipis, ri. Berikutnya ro yang kedua, khairum. Nah, ini juga dia hidup dan dia ya barisnya menengah ke atas ya. Dhammatain, maka dia dibaca tebal, khairum, rum seperti itu, min alfi syahr. Nah, di sini ro-nya ya asalnya dia hidup ya, kasrotain, tetapi karena kita waqaf di situ syahr, kita berhenti di situ, maka kita menjadikannya mati. Nah, maka ro ini ya barisnya tidak dianggap ya. Nah, maka kita lihat huruf yang sebelumnya, cari huruf yang hidup sebelumnya. Ternyata huruf H juga ya mati. Nah, lihat lagi sebelumnya. Ternyata huruf hidupnya adalah shin dan dia berbaris fathah. Nah, ini menengah ke atas. Sehingga ini mempengaruhi ya huruf ro menjadi tebal ya. Sekalipun di situ ro-nya berbaris kasrotain, tapi dia sudah mati dia. Ya, atau dimatikan karena waqaf. Sehingga cara bacanya adalah syahrul. Syahrul, bukan syahr. Bukan syahr, seperti itu. Nah, baik, itu contohnya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Karena itu sebelum membaca ya atau ketika membaca kita dalam keadaan bingung, maka kita perlu perhatikan lagi ya ro-nya itu dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, sehingga kita bisa menentukan apakah dia dibaca tafkhim ya, mufakham tebal, atau dibaca tarqiq atau muraqqaq ya, dibaca tipis seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.